Selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 26 Desember 2024. Yeftalk edisi spesial karena hari ini masih dalam suasana libur. Selamat berlibur untuk Bapak Ibu penonton Yeftalk dan juga member kami Yef Advisor. Malam ini kita akan berikan ulasan sedikit terkait market outlook dan juga menjawab konsultasi ataupun ide yang masuk di kolom komentar di Yeftalk edisi terakhir. Mungkin kemarin sudah kami share bagaimana gambaran perkiraan tahun depan, dan mungkin isinya ya seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, sedikit ada penyesuaian karena update perkembangan terbaru kondisi market yang sudah kita sudah revisi beberapa isinya ya. Nanti kita akan share tentunya sesuai dengan apa yang ada, seperti biasa di tahun lalu pun juga seperti itu. Mungkin Anda sudah nonton Yeftalk di tahun kemarin ataupun beberapa tahun kemarin. Seperti biasa di akhir tahun kita selalu menyampaikan bagaimana gambaran indeks di tahun selanjutnya. Oke. Kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Yeftalk, dukung kami dengan klik like. Kita akan lihat bagaimana IHSG penutupan terakhir ya pada perdagangan 24 Desember. Kita lihat setelah terjadi rebound di tanggal 23 ya, dengan candle yang cukup baik, pada perdagangan terakhir indeks mengalami sedikit koreksi 0,4%. Namun seperti Anda lihat ini masih proses swing ya, proses swing ataupun pullback. Untuk minggu ini sesuai dengan stock call ya, bahwa targetnya adalah 7.100 sampai dengan 7.300, dan sementara ini 7.100 sudah tercapai di perdagangan terakhir kemarin tanggal 24. Walaupun penutupannya kembali turun ya, karena itu adalah resist yang merupakan target terdekat ya, 7.100. Silakan dicek di stock call ataupun pembahasan di Yeftalk sebelumnya. Untuk lanjutan besok mungkin masih akan pergerakannya masih akan mengarah ke melanjutkan ke target ya, 7.100 ke atas ya, sampai dengan 7.300, yang mana itu adalah masih di bawah MA60 untuk di daily, artinya masih di dalam tren turun koreksi ya. Oke. Pertanyaan banyak orang yang mungkin non member tidak bisa mengakses market outlook karena itu khusus untuk member peer. Jadi member PTR pun tidak bisa akses ya, karena member PTR pun tidak membutuhkan sebenarnya ya, tidak membutuhkan market outlook. Yang membutuhkan hanyalah investor jangka panjang. Jadi mungkin ini ya bagi Anda yang trader ya untuk tambahan-tambahan saja gitu ya. Kalau trading ya tentunya kita akan melihat potensi-potensi jangka pendek ya. Jadi market outlook ini lebih spesifik ke investasi. Oke, Anda bisa buka di Insight, dan bagi Anda member peer dan peers ya, Anda bisa buka dan bisa akses. Bahkan ada rekomendasi saham yang kemungkinan akan perform di tahun depan. Jadi sesuai dengan judul ya, peluang di tengah risiko perlambatan ekonomi, di mana di sini sudah disampaikan ya bahwa penurunan secara pertumbuhan ya, jadi bukan negatif ya. Jadi ini adalah perlambatan ataupun bisa dikatakan stagnasi sebuah pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh, pertama yang paling utama adalah tentunya turunnya daya beli ya. Di tahun 2024 sekarang ini, di 2024 akhir menjelang pergantian tahun ini ya, di laporan terakhir memang sudah terjadi penurunan ya di kuartal 3. Namun dengan adanya momentum akhir tahun kemungkinan akan sedikit membaik ya, di mana penurunan terjadi di bawah 5% untuk pertumbuhan produk domestik brutonya. Ini akan kembali di atas level 5% dan baru akan mengalami penurunan kembali di bawah 5% kemungkinan di kuartal kedua 2025. Artinya
penurunan ini baru akan terasa di pertengahan tahun depan, ya. Dan dari sisi konsumsi, ya, kita lihat memang sudah terjadi koreksi di mana 1,7 menjadi 1,71 menjadi 1,70. Artinya ini ada penurunan atau perlambatan konsumsi, ya. Dan ini akan secara psikologis akan akan meningkat, ya, penurunan ini atau akan melambat di tahun 2025 besok setelah ada penerapan kebijakan pajak 12% dari 11% ini dari 2021 jadi 12% di 2025, ya. Jadi ini sebenarnya sudah memang akan dijalankan, gitu ya. Apa yang menjadi sebuah faktor utama lain, ya, tentunya sudah saya jelaskan bahwa negara kita ini adalah negara komoditas, di mana ketika harga komoditasnya tidak bullish ataupun tidak di dalam siklus naik, tentunya akan berdampak pada ekonomi, ya. Dimana di sini sudah dijelaskan bahwa target price sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, ketika Donald Trump terpilih ini akan seperti apa harga batu bara, ya. Dan kita lihat dari perkembangan terakhir target kami sudah tercapai. Kita lihat sebentar, ya, dimana target turun kami berada di terdekat di 133 hingga 114, ya, dimana Anda bisa cek harga batu bara saat ini, ya, sudah berada di 125, ya, dan mengarah ke 114 yang mana itu adalah target lanjutan, ya, dari penurunan. Jadi setelah kami rilis pada tanggal 7 November, ya, 7 November itu ini, ya, di sini, ya, harga masih di 140, ya, 7 November di 140, ya, di 140-an, ya. Sekarang ini sudah turun sekitar 13%, sesuai dengan apa yang kami sampaikan di sini, ya. Nah, penurunan ini belum berakhir, ya. Penurunan ini masih ada target selanjutnya di 114 yang kemungkinan akan terjadi di tahun depan, ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan bergerak di bawah 100. Apabila terjadi penurunan yang lebih lanjut, ini akan berdampak, ya, tentu saja secara langsung, ya, secara langsung dan secara tidak langsung ke pasar saham tentunya, karena, ya, sekali lagi sentimen positif di market kita itu adalah siklus naik komoditas. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa harga batu bara ini masih akan menjadi sebuah sentimen negatif dalam beberapa waktu mendatang. Tentu saja ini tidak sesuatu yang terus menerus, ya. Kita akan update nanti perkembangannya setelah tercapai dan apakah bisa lebih dalam dari target tersebut. Nah, ada komoditas lain yang menjadi ya, bisa dikatakan alternatif untuk investasi, yang kita investasi komoditas itu adalah CPO, di mana CPO di sini sudah kami bahas juga di F-Talk ataupun di pembahasan sebelumnya, bahwa CPO akan bergerak dalam siklus naik dalam waktu jangka menengah panjang karena beberapa hal, ya. Di sini sudah dijelaskan juga terkait B40, kemudian terakhir ada update terkait ini, ya, peraturan ekspor, ya, di mana ada potensi, ya, ada peluang potensi pengurangan supply ke market global. Yang ini akan menciptakan sebuah sentimen positif naiknya sebuah harga tentunya, ya. Dan kita tahu bahwa impor masih cukup permintaannya masih cukup baik, ya. Dan berarti dengan adanya program B40 kemudian pengurangan pasokan global, ya, ini akan menciptakan sebuah siklus naik yang berkelanjutan, ya. Tentunya ini adalah masih dalam siklus yang awal,
baru dimulai di pertengahan atau menjelang akhir tahun ini. Ya, tentunya masih akan berjalan setidaknya setahun sampai dengan 2 tahun ke depan. Ya, menjadi sebuah peluang buat kita. Nah, kemudian selain komoditas, yang perlu kita cermati adalah sektor properti. Yang mana sektor properti ini juga beberapa sentimen positif terkait kebijakan penghapusan pajak ini akan juga mulai diterapkan di tahun depan. Kita akan lihat realisasinya seperti apa. Ya, tentunya ini adalah sebuah peluang ataupun potensi yang bisa kita antisipasi untuk tahun depan. Kita sudah melakukan akumulasi sejak mungkin pertengahan tahun ya. Ada beberapa saham yang sudah kita akumulasi dan kita terus tingkatkan posisinya di peer maupun di peers, dan sudah mulai naik meskipun market beberapa bulan ini mengalami tekanan. Saham-saham tersebut masih cukup baik ya, karena memang kemungkinan mengantisipasi potensi tahun depan gitu ya. Jadi kita masih melihat ada sektor yang masih akan bisa menguat di tahun depan, yaitu perkebunan dan juga properti. Nah, dari situ kita bisa lihat dari gambaran secara umum bahwa tahun depan itu kemungkinan cenderung ke arah konsolidasi turun ya. Jadi kalau kita cek target dari indeks ya, untuk saat ini kita masih melihat potensi penguatan di atas 8.000 ya, sampai dengan 8.300 ya, dengan bottom di 6.700 6.600 ya, 6.700 sampai dengan 6.600 itu adalah potensi bottom yang akan dicapai indeks di tahun 2025 ya, mungkin di kuartal 2 ataupun kuartal 3 kita akan lihat nanti. Yang jelas ya, penurunan saat ini merupakan proses untuk ke atas 8.000 ya. Which is ini masih ketika penurunan indeks di bawah 6.700 pun tren naik ini masih berjalan. Ingat ya, penurunan yang terjadi saat ini di dalam time frame jangka panjang indeks masih bullish. Saya tidak perlu ngomong, Anda bisa lihat. Ya. Gitu. So, jadi kita harus ya melihat penurunan yang terjadi ini adalah peluang ya. Setiap penurunan adalah peluang bagi kita yang memang sudah siap. Ya, bagi yang memang tidak siap ya tidak bisa melihat ini sebagai peluang. Ya, makanya nanti semoga kita harapkan di kuartal 1 itu masih ada penguatan terlebih dahulu sebelum adanya penurunan ya, sehingga nanti kita bisa lebih siap ya dalam menangkap peluang. Ya, sampai dengan saat ini kita pun belum masuk ke saham-saham yang berkorelasi dengan indeks ya, karena kami masih merasa masih belum waktu yang tepat. Ya. Untuk investing tentunya, untuk trading kita sudah masuk di BRI, BNI, Mandiri ya. Tetapi untuk investing berbeda ya, kita ada target-target tertentu yang khusus untuk jangka panjang, bukan untuk trading. Ya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan peluang indeks untuk melemah atau melambat di tahun depan itu ya adalah sebuah proses dari bullish jangka panjang, dan tetap ada peluang yang bisa kita ambil ya, baik itu peluang jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek itu kita bisa memanfaatkan siklus CPO ataupun perkebunan, sektor perkebunan. Kemudian misalkan terjadi penurunan saham-saham big cap juga kita bisa lakukan akumulasi selama itu masih dalam target alokasi yang sudah ditentukan ya. Jangan sampai kita beli terus menerus tanpa ada batasan. Ingat, kita harus memiliki target yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kita melakukan akumulasi asal-asalan gitu ya. Itu yang menjadi sebuah catatan ya, karena yang namanya prediksi itu ya bisa benar dan juga bisa salah. Jangan sampai kita beli asal-asalan kemudian ternyata bisa lebih dalam lagi. Nah, itu bisa menyebabkan hilangnya peluang ya. Mungkin dalam jangka panjang kita tetap untung, tetapi kalau kita mendapatkan diskon yang lebih, kita masih bisa ada amunisi yang kita bisa manfaatkan untuk kita bisa ambil ya saham-saham tersebut.
Ya, jadi kita harus belajar sabar ya, terutama untuk investor ya. Harus sabar dalam menikmati penurunan. Namanya market tidak mungkin naik terus-menerus dan juga tidak mungkin turun terus-menerus. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya, kita harus bisa bijak dalam melihat. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan yang impulsif ya. Tetap terkontrol, tetap termanage ya, sesuai dengan aturan ataupun strategi masing-masing. Ya, bagi Anda member, peer maupun peers, ya ikuti saja instruksi yang ada. Ya, semua yang kami berikan tentunya sudah diukur, sudah dikalkulasi dengan matang untuk jangka panjang. Kalau untuk investing maupun juga trading, kita sudah kalkulasi dengan matang saham-saham yang kita rekomendasikan, pengalokasiannya, ya semua sudah ada batasan cash on hand yang berapa banyak, itu sudah ditentukan. Anda tinggal ikutin aja. Ya, itu adalah sebuah bagian dari proses dari kita berusaha ya memanfaatkan dan memaksimalkan yang ada. Oke. Jadi sekian ya untuk saham-sahamnya apa, ini juga ada di sini, Anda bisa baca dan lebih detail untuk member P dan PS. Untuk member PTR ataupun Bulls Hunter Anda tidak memerlukan ya, saya rasa tidak memerlukan karena memang ini untuk jangka panjang ya, untuk beberapa tahun, jadi tidak perlu kita memusingkan atau menggalaukan atau kita terlalu overthinking dengan adanya potensi penurunan tahun depan, sektor ini, sektor itu. Apa yang ada di depan yang kita bisa ambil, ya kita ambil gitu ya, untuk trading dan mungkin trend following. Trend following lebih simpel lagi ya, lebih simpel lagi karena kita hanya melihat yang uptrend saja, karena ya kalau indeks turun tetap ada saham yang uptrend ya, dalam jangka pendek menengah masih ada yang uptrend ya gitu. Jadi tidak perlu kita terlalu memusingkan, malah bisa terganggu atau kita terdistrak oleh fundamental yang sebenarnya ya, mohon maaf ya, untuk trading kita tidak pakai ya gitu. Kalau untuk investing harus jelas, itu adalah mutlak kita lihat di awal adalah fundamental, tidak bisa kita lihat hanya teknikal untuk investing gitu. Oke, itu pandangan kami dan Anda bisa pertimbangkan, Anda bisa cari informasi yang lebih baik lagi dari kami. Tentu saja kami selalu bilang ini adalah informasi yang mungkin ya Anda bisa pakai dan tidak pakai pun juga tidak apa-apa, tapi ini paling tidak ini akan menjadi sebuah dasar ya untuk kita menjalani tahun depan ya. Nanti akan kita update lagi, mungkin kalau ada perubahan kita akan berikan revisi seperti hal yang lain. Analis yang lain pun juga seperti itu, ada perubahan kebijakan di tengah-tengah, ada update harga komoditas, ada yang berpengaruh ya, itu kita akan selalu update di F-Talk. Jadi pastikan Anda selalu mengikuti F-Talk ini dengan disiplin juga ya menontonnya. Jangan sampai Anda cuma nonton sekali, 2 kali, 3 kali, nanti tidak dapat informasi yang terbaru atau update yang terbaru ya. Baik, seperti itu. Kita akan coba bahas pertanyaan dan konsultasi yang masuk di kolom komentar. Oke. Yang pertama, Pak Yev, aku invest pakai 2 metode, jangka panjang dan trading. Mau tanya untuk saham Adaro, apakah layak untuk invest jangka panjang? Aku sudah hold lama BBCA, BBRI, ASII, UNVR. Tapi setahun terakhir UNVR anjlok parah. Apakah sudah saatnya jual, Pak? Semenjak nonton Pak Yev, trading juga itu penting untuk karyawan seperti saya. Pak Yev, terima kasih banyak atas pembelajaran. Saya selalu nonton videonya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah berkonsultasi. Jadi Anda boleh menggunakan 2 metode ya, trading dan investasi, selama Anda bisa menjalani dengan konsisten dan disiplin. Memang bisa ya, tidak sedikit ya, banyak member kami yang memiliki 2 membership yang berbeda. Bahkan keempat-empatnya pun ada yang memiliki, karena ya kebetulan beliau memang fokus di market dan bisa menghandle beberapa account yang memang memiliki perbedaan strategi. Itu boleh, sah-sah saja. Tidak harus orang itu trading saja ataupun investasi saja. Ada yang bisa menjalani dua-duanya, bisa, asalkan ya Anda memang benar-benar bisa memisahkan strateginya. Ya. Jadi Anda benar-benar bisa ya menjalani keduanya itu dengan cara yang memang berbeda. Ya, cara Anda melihat, cara Anda menganalisa, mengambil keputusan itu kan pasti berbeda.
Ya, yang namanya jangka pendek ya jangka pendek, yang jangka panjang ya jangka panjang gitu ya. Itu sebelum kita bahas sahamnya. Itu sedikit edukasi untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin menjalani jangka pendek punya, jangka menengah ada, jangka panjang juga punya gitu ya. Tetapi saya sarankan account itu memang terpisah. Supaya apa? Kita bisa melihat hasil dari jangka pendek itu seperti apa, jangka menengah itu seperti apa, jangka panjang itu seperti apa. Kita bisa menilai mana yang lebih baik kita jalankan ya. Dananya akan terkonsentrasi yang lebih baik hasilnya, lebih nyaman kita jalani ya, kita dananya akan lebih besar di situ. Gitu ya. Jadi mungkin di awal mungkin kita bisa bagi sama rata. Dulu ada yang banyak yang nanya seperti itu ya, Pak, saya mau join PIR dan PTR. Bagaimana cara membagi dananya? Saya baru belajar. Bagi rata, mana yang lebih menghasilkan, lebih tidak hanya menghasilkan ya, tetapi nyaman dijalani, itu yang akan terkonsentrasi lebih besar. Misalkan 75%, sisanya 20% yang mungkin Anda pengen belajar, ingin mengeksplor dan sebagainya. Nah, itu mungkin Anda sisihkan sedikit ke situ. Gitu ya. Nah, kita bahas sahamnya. Mau tanya untuk saham Adaro ya. Kita akan bahas satu saham ya, karena memang satu penonton ini mohon maaf sekali hanya berhak bertanya satu saham. Untuk Adaro apakah layak untuk invest jangka panjang? Pertama, Adaro memang sudah melakukan spin off untuk batubara ya. Jadi ke depan itu akan memang saya masih menganggap masih akan abu-abu ya. Kalau kita bicara AADI ya, jadi kita bicara ADI itu memang untuk saat ini mau itu saham Adaro maupun saham batubara yang lain yang masih berkorelasi dengan batubara, kami masih belum merekomendasikan ya untuk invest di saat ini ya, karena memang siklus batubara sendiri masih belum dalam siklus naik. Tadi sudah saya bahas di awal di market outlook terkait bagaimana. Tentu saja pandangan saya akan sama. Ya, itu adalah dasarnya. Jadi kalau kita invest di komoditas, kita harus pastikan komoditasnya sendiri memang naik. Ya, gitu. Oke, jadi untuk saat ini mungkin Adaro kalau sudah batubara sudah dalam siklus naik kita bisa invest. Tetapi untuk saat ini belum. Ya, gitu. Oke. Siang Pak, tolong analisa IMAS untuk invest, apakah layak, best price untuk masuk di harga berapa? Oke, untuk kita lihat dulu apakah IMAS layak invest ya. Kita lihat fundamentalnya terlebih dahulu ya. Dari pertumbuhan gitu ya, pertumbuhannya ini beberapa tahun ini cukup baik ya, namun memang dari sisi secara margin pertumbuhannya ini baik. Kita lihat dari pertumbuhan ini tumbuh dari atas sampai bawah ya, meskipun ini rugi tahun 2021 ya. Jadi terjadinya pertumbuhan yang signifikan itu kemungkinan disebabkan oleh tahun-tahun sebelumnya yang tidak wajar, karena 2020 ya hampir semua turun, hampir semua ya. Kemudian di tahun recover nanti dia akan terlihat sangat bagus. Nah, kita lihat beberapa tahun selanjutnya ini terjadi positif ya, atau istilahnya profit ya, dari sisi operasional maupun bottom line. Namun sayangnya memang kami memiliki aturan ataupun dalam memilih saham itu memang paling tidak NPM-nya itu harus di atas 5%. Nah, sedangkan untuk saham IMAS Indomobil ini tidak memenuhi syarat dari sisi profitabilitas. Jadi misalkan Anda ingin invest di saham IMAS, Anda harus mengabaikan aturan tersebut. Misalkan Anda akan invest selama dia masih positif misalkan gitu. Nah, tetapi kalau mengacu aturan yang ada di PIR maupun PIRS yang mana mereka tidak boleh merekomendasikan saham yang di bawah 5%, dia punya net profit margin, ya saham ini tidak masuk ke rekomendasi kami. Artinya dengan kata lain ya, tidak layak invest. Gitu ya. Ini sudah terbukti beberapa tahun memang untuk operasional pun memang ini sangat tipis, tidak memenuhi syarat ataupun tidak layak ya. Sebenarnya bukan berarti jelek ya, bukan, tetapi untuk memudahkan kita dalam memilih ya. Kan saham itu adalah 800 lebih ya. Gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin pilihan kita itu mengerucut ya, sedikit mungkin, seterbaik mungkin lah, baik dari pertumbuhan maupun dari profitabilitas ya, gitu. Oke. Lanjut ya. Jadi untuk secara fundamental sendiri, dan saya rasa memang wajar jika memang harga sahamnya seperti ini
ya, karena ya sekali lagi ya, pilihan opsi yang lain itu sangat banyak saat ini untuk kita investasi gitu ya. Kalau mungkin untuk trading itu hal yang lain ya, karena tidak ada fundamental di situ. Kalau untuk invest, menurut saya masih banyak yang lebih baik ya, gitu kalau kita mau invest. Mohon dibahas BRMS untuk trading, terima kasih. Oke, kita lihat BRMS. Oke, kita lihat BRMS saat ini koreksi ya, setelah mengalami kenaikan ke atas 500 ya kemarin sempat. Kemudian saat ini sedang koreksi turun. Terakhir dia tembus MA60 ya untuk daily. Berarti ada potensi dia turun lebih lanjut ya. Saat ini sudah tembus juga level ekstensi 1,6 ya, dan sedang menguji support 334. Jadi karena ini swingnya masih turun dan target turunnya belum tercapai di 332, Anda bisa tunggu di situ. Kalau ada rebound Anda bisa ikutin dengan target di 362 sampai dengan 392. Stop loss di support terakhir ya, gitu. Support terakhir yang nanti dibentuk ya, mungkin di 300 berapa tadi ya, 300. Misalkan dia rebound dari 332 ya, berarti 330 adalah stop lossnya ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya, waalaikumsalam. Mohon analisa Telkom untuk swing trade. Potensi kenaikan sampai berapa? Apakah tahun depan ada potensi penurunan di bawah support 2500? Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terakhir targetnya 2400 ya untuk Telkom. Apakah sudah tercapai di penurunan kemarin? Belum ya. Jadi ke depan potensi untuk turun lebih dalam ada ya untuk saham ini di 2330 di bawah 2400. Untuk potensi swing masih di dalam tren turun ya. Untuk saat ini kita lihat untuk swing sudah berjalan ya. Apabila dia bisa breakout di atas 2800, potensi swing lanjutannya, karena ini adalah sudah di target, ini sebenarnya sudah di target ya. Jadi kalau kita pengen target lebih tinggi, Telkom harus breakout di atas 2800 dengan target selanjutnya di 3100 ya, gitu. Namun ini masih diproses menuju ke sini ya, nanti akan proses menuju ke sini 2300 2400 gitu. Sekarang ini jika dia bisa breakout, baru kita bisa upgrade target di 3000 ke atas gitu. Jadi buy on breakout gitu ya. Kita harus tahu ya kapan waktunya buy on breakout dan buy on weakness itu berbeda ya. Jadi tergantung kondisi. Kalau saham ini di kondisi saat ini yang kita mengharapkan kenaikan ke target selanjutnya harus breakout terlebih dahulu. Seperti itu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tolong bahas ITMG untuk swing trading. Terima kasih. Oke, kita lihat ITMG untuk swing trading itu kita lihat ya, karena saham di caps dan pergerakannya cenderung mengecil ya. Terakhir banget tahun kemarin bulan Juni ya kita trading di saham ini. Setelah itu nggak trading lagi karena memang potensi swingnya sudah kecil ya, menyempit, bisa dikatakan ruang menyempit. ITMG terakhir kita trading itu tanggal 5 Juni di 22.000. Tepat di sini ya, tepat nih ya, kita tunjukkan di private trading room. Nah saat itu ini ya 5 Juni 2023 ya. Kenapa kita beli saat itu? Karena memang potensi swingnya besar. Setelah dia turun signifikan, potensi swingnya MA60 ya di 30.000 ya. Setelah itu udah selesai ya, karena memang potensinya adalah downtrend gitu ya, downtrend dan ruangnya menyempit. Dan ingat ini saham ini cukup secara nominal ini besar ya, secara nominal, sehingga ya ruangnya itu semakin menyempit ya, tentu saja upside-nya semakin kecil. Misalkan ya dia naik ke 26.000, itu resist terdekat ya, itu sekitar 5% ya. Itu artinya ya tidak cukup untuk kita tradingkan, yang mana kalau Anda melihat rekomendasi di PTR itu minimal 10% ya gitu. Nah untuk swing mungkin Anda bisa tunggu agar ruangnya lebih tinggi meskipun itu masih kurang menarik ya. Misalkan dia turun di 24.500 ke bawah, nah itu baru mungkin ruangnya sedikit lebih, dan itu memungkinkan secara teknikal jangka pendek untuk turun ke situ ya, 24.400 di bawah 24.500 ya.
gitu. Jadi ini mungkin masih tunggu turun karena swingnya pun masih swing turun ya. Tentunya kalau kita mau swing trade di saham ya harus nunggu swing naiknya itu dimulai gitu. Kalau belum berarti kita harus menunggu di support target turunnya. Oke. Terakhir ya, karena ya ini kita akan bahas hanya ini ya yang ada di kolom komentar. Tolong bahas PART untuk swing trading. Apakah menarik masuk di harga sekarang? Kita lihat ya. Oke. Untuk trading saat ini konsolidasi ya dengan volume yang mengecil seperti ini. Kita lihat potensi upside-nya karena saham ini masih dalam proses pullback ke target 90. Potensi upside sekitar 10% bisa ya, meskipun memang agak sepi dengan stop loss di 81 di harga saat ini bisa, namun sepertinya memang volumenya sangat kecil, jadi kita harus menyesuaikan ya. Stop loss di 80 ya, kalau turun di bawah 80 dia bisa kembali ke bawah atau lanjut downtrend ke 60 gitu ya. Oke, sudah saya bahas semua dan kita sudah sampaikan market outlook 2025 dan saya sudah jawab konsultasi yang ada. Silahkan tulis kembali di kolom komentar, besok kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Silahkan analisa lagi, silahkan buat trading plan, silahkan analisa fundamental apabila Anda ingin investasi ya, jangan ditelan mentah apa yang ada di kolom komentar, ada apa yang saya bahas di F-Talk ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar apa yang Anda ingin konsultasikan di F-Talk selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat liburan apabila Anda sekarang sedang berlibur ya, hati-hati, semoga kita bisa lebih sukses di tahun 2025 dan apa yang kita harapkan terjadi di 2025 yang terbaik yang kita harapkan ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.